Assalamualaikum, teman-teman pecinta musik dimanapun kalian berada. Apa kabarnya semua? Selamat berjumpa kembali dengan saya di sini. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba membedah band fenomenal dari penjuru dunia. Untuk konten kali ini aku akan membahas 5 band keren, sebutin band favoritmu. Apakah kalian siap? Sebelum kita lanjut, mohon dukungan kalian semua untuk dukung channel ini agar lebih berkembang dan selalu konsisten untuk membuat video-video selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, share dan komen jika kalian suka video ini. Yuk langsung kita mulai. Aerosmith adalah kelompok musik rock terkenal dari Amerika Serikat. Walaupun mereka dibentuk di Boston, tidak ada anggotanya yang berasal dari sana. 3 anggotanya, Steven Tyler, Joe Perry, dan Tom Hamilton bertemu di Sunapee, New Hampshire di akhir 1960-an namun belum membentuk sebuah band. Tyler berasal dari Yonkers, New York. Perry dari Hopedale dan Hamilton dari New London, New Hampshire. Pada 1970, ketiganya memutuskan untuk membentuk band, dan pindah ke Boston. Joe Perry dan Tom Hamilton pindah ke Boston pada September tahun 1970. Di sana mereka bertemu dengan Joey Kramer, yang kebetulan berasal dari Yonkers, New York, dan kenal dengan Stephen Tallarico, kemudian menjadi Tyler. Setelah itu mereka mendengar Perry dan Hamilton bermain dan Kramer setuju untuk bergabung. Steven Tyler kemudian datang ke Boston pada Oktober tahun 1970 dan Aerosmith dilahirkan. Mulanya Ray Tabano bermain lead gitar namun ia digantikan pada 1971 oleh Brad Whiteford dari Reading, Massachusetts. Selain periode dari Juli tahun 1979 sampai April tahun 1984 inilah formasi tetap Aerosmith. Tahun 1972, Aerosmith menandatangani kontrak dengan label rekaman Columbia Records. Tak lama kemudian mereka merilis serangkaian album yang meraih sertifikat penjualan gold dan platinum album. Selama tahun 70-an Aerosmith memiliki jadwal tur yang sangat padat dan lagu-lagu mereka selalu berhasil memuncaki tangga lagu di berbagai negara. Tahun-tahun ini adalah era kesuksesan Aerosmith. Di akhir dekade ini Aerosmith menjadi band rock paling populer di dunia dan memiliki fans yang bernama Blue Army. Sayangnya, kecanduan narkoba dan konflik internal dalam band membawa Aerosmith dalam perpecahan. Ujungnya Joe Perry dan Brad Whitford memutuskan untuk keluar dari band pada tahun 1979 dan 1981. Antara tahun 1980 sampai 1984 bisa dibilang merupakan masa terpuruk bagi Aerosmith. Mereka sempat merilis satu album berjudul Rock in a Hard Place yang berhasil mendapat sertifikat penjualan gold album namun gagal menyamai kesuksesan mereka sebelumnya. Joe Perry dan Brad Whitford kembali ke Aerosmith pada tahun 1984 dan band ini menandatangani kontrak dengan Geffen Records. Setelah tur comeback mereka, Aerosmith merilis album Down with Mirrors pada tahun 1985, yang mendapat banyak sekali pujian, tetapi gagal meraih kesuksesan secara komersial. Aerosmith kembali meraih kesuksesan mereka setelah berkolaborasi dengan grup rap Run DMC pada tahun 1986. Dan puncaknya pada tahun 1987 mereka merilis album Permanent Vacation yang berhasil meraih sertifikat penjualan multi-platinum. Aerosmith pun kembali meraih popularitas yang sama seperti pada tahun 70-an. Sampai saat ini, Aerosmith adalah band Amerika yang tersukses dalam hal penjualan album. Total penjualan album mereka adalah 150 juta kopi. Dan total sertifikat penjualan yang berhasil mereka raih adalah 25 gold album, 18 platinum album, dan 12 multi-platinum album. Pada tahun 2001, Aerosmith masuk ke dalam Rock and Roll Hall of Fame. 2 tahun kemudian, Steven Tyler dan Joe Perry masuk ke dalam Songwriters Hall of Fame. Avenged Sevenfold adalah grup musik heavy metal Amerika Serikat yang dibentuk pada tahun 1999.
Grup musik ini berasal dari Huntington Beach, California. Anggota Avenged Sevenfold pada saat ini terdiri dari Matt Shadows, Sinister Gates, Zaki Vengeance, Johnny Chris, dan Brooks Wackerman. Band ini dikenal dengan genre metalcore pada debut mereka sounding The Seven Trumpet, yang mengandung banyak vokal scream. Band ini mengubah gaya mereka di album ketiga mereka, City of Evil, yang menampilkan vokal melodis dan power ballad. Band ini terus mengeksplorasi suara baru dengan mengeluarkan yang berjudul Avenged Sevenfold dan menikmati kesuksesan sebelum drummer mereka, James "The Rev" Owen Sullivan, meninggal karena penyakit jantung karena dampak gabungan dari obat dan alkohol di tubuhnya pada tahun 2009. Meskipun drummer sudah meninggal, band ini melanjutkan dengan bantuan mantan drummer Dream Theater Mike Portnoy untuk merilis dan melakukan tur dalam mendukung Nightmare, album kelima mereka pada tahun 2010 yang menjadi album top di Billboard 200. Akhir-akhir ini, album keenam mereka, Hail to the King menjadi album nomor 1 di berbagai negara, seperti Amerika Serikat, Finlandia, Brazil, dan Irlandia. Sampai saat ini, Avenged Sevenfold telah merilis 6 album studio, 1 album live, kompilasi, DEF, dan 18 single dan terjual lebih dari 8 juta album di seluruh dunia. Selanjutnya kita ke daratan Asia, ada One Ok Rock dari Jepang. Band ini dibentuk oleh Toru Yamashita yang ingin mendirikan band ketika masih murid sekolah menengah atas. Ia mengajak seorang kawan bernama Ryota Kohama, temannya di grup tari hip-hop bernama Heads. Ryota diminta belajar main bass, dan Alex Onizawa diajaknya untuk bergabung. Setelah melihat permainan Taka Moriuchi bersama band lagu daur ulang, Toru mengajaknya untuk bergabung. Tomoya Kanki sudah melengkapi formasi awal mereka sebagai pemain drum sejak tahun 2006, tapi dia baru dijadikan anggota resmi ketika band ini melakukan debutnya pada tahun 2007. Pada tanggal 5 April tahun 2009, Alex ditahan setelah ditangkap karena kasus pelecehan seksual. Ia mengakui kesalahan dan kasusnya diselesaikan di luar pengadilan. Namun penangkapan Alex menyebabkan single berikutnya dari band ini, Around the World Shounen, batal dirilis dari rencana sebelumnya tanggal 6 Mei tahun 2009. Lagu itu rencananya akan dipakai untuk drama televisi God Hand Teru. Tur keliling Jepang yang sudah disiapkan mereka juga batal. Pada Mei tahun 2009, band ini mengumumkan kalau mereka akan meneruskan One Ok Rock tanpa Alex. Single Kanzen Kankaku Dreamer dirilis tanggal 3 Februari tahun 2010, dan sampai di urutan ke-9 tangga single mingguan Oricon. Mereka lalu merilis album studio keempat Niche Syndrome pada tanggal 9 Juni tahun 2010, diikuti single berikutnya, Answer Is Near, pada tanggal 16 Februari tahun 2011. Single sisi aganda pertama dari band ini berjudul Remake No Scared, dirilis tanggal 20 Juli tahun 2011. Lagu No Scared dijadikan tema utama permainan video Black Rock Shooter. Album kelima, Zankyo Reference dirilis tanggal 5 Oktober tahun 2011. Single The Beginning dirilis pada tanggal 22 Agustus tahun 2012. Single ini dipakai sebagai lagu tema film aksi yang diadaptasi dari manga Rurouni Kenshin Aka Samurai X Shibatosai. Pada tahun 2015. One Ok Rock juga mengeluarkan album berjudul 35 Sex V yang dirilis pada tanggal 11 Februari tahun 2015. Pada tanggal 11 Januari tahun 2017, One Ok Rock merilis album ke-8 mereka yakni Ambitions di bawah label A-Sketch untuk versi bahasa Jepang, sedangkan untuk versi bahasa Inggris dirilis pada tanggal 13 Januari tahun 2017 di bawah label Fueled by Ramen, yang merupakan perusahaan rekaman asal Amerika Serikat yang beroperasi sebagai anak perusahaan dari Warner Music Group, dan didistribusikan oleh Atlantic Records. Fueled by Ramen juga menaungi band besar lainnya seperti Paramore, Panic at the Disco, serta juga Fall Out Boy. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengetahui beberapa fakta menarik dari beberapa band fenomenal yang kita bahas tadi? Jika kamu suka dengan video ini, boleh dong untuk like, share dan subscribe. Sampai jumpa di video tentang band keren selanjutnya dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.